I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggarani. Dan saya Francisca Margareta. Di sini kami akan mempresentasikan makalah mata kuliah kepemimpinan kami. Dengan saya mengambil judul Analisa Gaya Kepemimpinan Bill Gates di Perusahaan Microsoft. Dan saya analisa gaya kepemimpinan Jajah Setiatmaja, Direktur Bank BCA. Di sini langsung saja saya akan memberikan pengertian kepemimpinan. Menurut saya itu kepemimpinan itu kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain, kelompok dan bawahan, ataupun keahlian khusus di dalam bidang yang diharapkan oleh kelompoknya agar mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan menurut saya adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan memimpin pihak tertentu dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi para bawahan atau karyawannya. Selanjutnya, ada 4 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan atau tipe gaya kepemimpinan otoriter yang merupakan pemimpin sebagai orang yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi dalam kelompoknya. Mereka cenderung mendominasi dan memaksa pendapat pribadinya untuk diterima. Yang kedua adalah tipe gaya kepemimpinan yang demokratis, yang artinya pemimpin memberi kesepakatan kepada setiap anggota tim untuk menyampaikan pendapatnya. Jenis kepemimpinan ini umumnya lebih disukai karena karyawan lebih didengarkan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini sangat giat membawa perubahan dalam kelompok. Karena itu mereka cenderung bersemangat, cerdas, dan terus-menerus menyemangati setiap anggota timnya. Dan gaya kepemimpinan terakhir, gaya kepemimpinan transisional, menggunakan sistem penghargaan untuk setiap anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Dari makalah yang saya buat, saya mengambil bagaimana gaya kepemimpinan Bill Gates di perusahaan Microsoft. Nah, Bill Gates sendiri menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, yang artinya itu gaya kepemimpinan di mana pemimpin itu bermusyawarah dengan bawahannya untuk memecahkan suatu permasalahan dalam perusahaan. Jadi di sini artinya itu Bill Gates mendengar apa yang menjadi masukan dan ide dari para karyawannya. Untuk gaya kepemimpinan diambil dengan Jajah Setiatmaja juga adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Karena di sini pemimpin yang mendelegasikan bawahan dan menekan kemampuan bawahan untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi juga memperoleh penghargaan melalui kekuasaan pengaruh bukan jabatan. Jadi Jajah Setiatmaja ini seseorang yang memiliki self awareness yang cukup tinggi. Kenapa itu? Karena bisa dilihat dari perilaku serta sikap yang dimilikinya. Tapi Jajah adalah seorang yang ramah, mudah bergaul, banyak bicara, dan nyaman bertemu dan berbicara dengan orang baru atau bawahannya. Jajah menyadari bahwa aspek internal dari sifat seseorang, emosi, nilai, sikap, dan persepsi, dan menghargai bagaimana pola mempengaruhi orang lain itu sangat penting. Baginya itu mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting. Bagaimanapun juga para pekerja atau para pengikutnya adalah prioritas utama yang mendukung jalannya strategi yang dibuat oleh perusahaannya. Nah, gaya kepemimpinan yang ia terapkan pada era milenial seperti ini juga kepemimpinan meliputi 4 fungsi, yaitu sebagai perintis, penyelaras, pemberdaya, dan panutan. Nah, dari penjelasan tentang analisa gaya kepemimpinan Bill Gates di Microsoft dapat saya simpulkan, gaya kepemimpinan Bill Gates ini menciptakan sebuah perusahaan yang mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan badai dengan tetap memancarkan sinar kesuksesan. Itu karena setiap proses Bill Gates dapat dengan baik menerima apa yang menjadi ide, apa yang jadi masukan para bawahannya, yang mampu mengembangkan perusahaan yang dapat mendayagunakan setiap kemampuan dari para anggotanya semaksimal mungkin. Ia lebih mendayagunakan setiap ide-ide dan berbagai saran dari para anggota timnya untuk menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam dunia, terutama untuk perusahaan sebesar Microsoft.
Nah, untuk Jahja Setia Atmaja ini, saya berpendapat bahwa Setia Atmaja ini termasuk pemimpin yang baik karena di bawah kepemimpinannya dia adalah pria yang humble, yang murah senyum. Nah, BCA berhasil meraih pencapaian fantastis. Pencapaian itu tentu tak lepas dari peran Jahja Setia Atmaja, sang nahkoda BCA. Berkat kemampuan leadership yang mempunyai dan pola pikir of the box, Jahja mampu mempertahankan reputasi gemilang tersebut di tengah persaingan ketat di dunia perbankan. Nah, Jahja Setia Atmaja juga bukan seorang pemimpin yang hanya memerintahkan bawahannya saja, namun beliau juga turut ikut serta memantau pekerjaan bawahannya. Pemimpin yang mengetahui segala pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh bawahannya. Maka dari itu, intinya saya berpendapat BCA itu melahirkan pemimpin yang baik. Pak Jahja juga seringkali mendapatkan promosi karir di tempat ia bekerja dan mendapatkan penghargaan lainnya. Di balik kesuksesan BCA sebagai salah satu perusahaan keuangan swasta terbesar di dunia, tentunya ada sistem kepemimpinan yang baik. Itulah gaya analisis Jahja Setia Atmaja di Bank BCA. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.